Assalamualaikum sedulur. Nah, ini Mas Baiti sedang berada di apa jenengane iki nang pawon Biyunge. Jadi di belakang rumah Mas Baiti itu kalau masak itu seperti ini lur, masih pakai pawon gitulah. Dan ini suasananya pagi sekitar jam 6 dan gerimis. Ini gerimis, jadi tidak bisa beraktivitas keluar. Jadi Mas Baiti beraktivitasnya itu ya nang buri lah, nang pawon ngrewangi Biyunge. Dan pagi-pagi seperti ini gerimis-gerimis hujan-hujan itu enaknya itu kita bikin cemilan lur. Kita mau bikin cemilan yang ada di rumah dimanfaatkan. Itu ada tepung terigu sama tepung tapioka. Mas Baiti mau bikin ceritanya kayak otak-otak tapi tanpa ikan dan tanpa ebi begitu, yang ada saja kita manfaatkan. Yuk. Nah sedulur, yang gawe otak-otak sederhana tanpa ikan, gue bahan-bahannya cukup sesimpel ini ya lur. Jadi yang pertama Mas Baiti punya tepung tapioka atau kayak aci budin, tepung tapioka, terus tepung terigu, wis tok, tepung tapioka, tepung terigu, terus garam. Nah ini bumbunya, bumbu rahasiane si otak-otak ini tetap gurih walaupun tanpa ikan. Itu Mas Baiti menggunakan terasi. Nah menggunakan terasi ini membuat cita rasanya nanti menjadi gurih lur. Dan ini daun bawang. Itu saja. Yang pertama itu kita siapkan wadah atau baskom. Kemudian kita akan masukkan tepung tapioka itu sebanyak setengah kilo. Oke, setengah kilo tepung tapioka. Nah kalau tepung terigunya itu kita cuman menggunakannya itu hanya seperempatnya saja. Nah berhubung ini setengah kilo, jadi Mas Baiti kira-kira jadi seperempatnya ya seginilah. Nah segini, ini sifat maning. Nah segini itu. Kemudian si tepung tapioka dan tepung terigu ini akan dicampur dengan gelor. Nah ini penyedap rasa biar otak-otaknya gurih. Ya sedulur bisa menggunakan masako atau roiko apa saja lah boleh, atau yang lebih sehat mungkin ada namanya itu kayak kaldu jamur tapi namanya Mas Baiti kan nang kampung kan langka kaldu jamur. Nah jadi pakainya penyedap seperti ini. Kemudian Mas Baiti akan memakaikan ini sedikit merica bubuk. Nah merica bubuk, nah itu untuk adonan keringnya lur. Jadi ini untuk adonan keringnya. Kemudian untuk bumbunya Mas Baiti akan menggunakan ini garam. Nah garam di kampungnya Mas Baiti itu seperti ini lur. Jadi garamnya uyah krosok, garamnya itu garam krosok yang jenengan nang kampung ya. Jadi kita gunakan ya sejumput lah ya, sekira-kiranya pokoknya Mas Baiti itu orang karo timbangan lur. Jadi karo kira-kira baik. Jadi garam, terus Mas Baiti akan memasukkan bawang putih. Nah bawang putih, kemudian ini akan kita gerus diulek aja lah. Wis lembut. Nah kemudian ini, Mas Baiti menggunakan dua terasi sebagai bahan otak-otaknya. Itu terasa ada ikannya dan terasa gurih. Ini rahasianya lur, pakai terasi simple, murah tapi tetap dijamin enak. Nah terasinya melu digerus. Sudah, setelah bumbunya sudah digerus, maka kita akan dinyampurna jaringannya. Nah lur, kemudian si bumbu ini kita akan campurkan langsung ke adonannya lur. Kita
campurkan si bumbu yang dihaluskan tadi. Ada garam, ada bawang putih, ada apa sih nanti, terasi. Kalau Mas Budi menggunakan terasi itu tadi yang 2 itu. Nah, setelah tercampur seperti ini harus diuleni si adonan ini dengan adonan yang benar-benar dia sudah mendidih, Lur. Jadi jangan memakai air dingin, nanti nggak jadi mengembang si otak-otaknya itu. Nah, jadi harus diadoninya dengan air yang mendidih. Nah, jadi Mas Bedi ini ingin mengambil air ke sumber burung. Oh, sudah, Lur. Dia sudah mendidih tuh. Nah, sedulur, kemudian Mas Bedi ini akan menguleni si otak-otak ini dengan air yang mendidih tadi. Jadi dimasukkannya sedikit-sedikit, sipet-sipet. Tuh, sedikit-sedikit saja, Lur. Ini jangan dimasukkan langsung langsung banyak, itu jangan. Nanti dia nggak merata. Nah, karena ini airnya mendidih, jadi si tepung tapioka ini fungsinya itu nanti akan setengah matang, Lur. Jadi merengkel lagi lah. Jadi si adonannya merengkel kok gari diuleni begitu. Nah, ini sedikit-sedikit, Lur. Sedikit-sedikit saja sampai si adonan ini diuleni. Kemudian kita terus sambil diaduk seperti ini, sambil kita lihat jenengannya teksturnya, sampai dia nanti kan ini masih panas ini masih panas, orang bisa karo tangan. Jadi diaduknya itu pakai centong dulu. Jadi pakai centong kayak gini dulu, Lur. Terus dirasa sudah tidak panas lagi, maka Mas Bedi akan menggunakan tangan, dan ini cuci tangan dulu ya, wis kumbal lah. Nah, diplenyet-plenyet seperti ini, Lur, pakai tangan. Ini masih agak anget lah, agak panas. Nah, seperti ini terus sampai si adonan ini kalis. Nah, kemudian setelah ini rada mandan kalis, setengah kalis lah ya, kemudian baru kita akan masukkan si daun bawang ini, Lur. Nih, daun bawangnya juga tinggal batangnya. Karena wingi daunnya wis gawe mendoan nang biyunge. Jadi, nah ini kenapa Mas Bedi ini memasukkannya itu setelah si adonannya wis ora panas ya, Lur. Sudah tidak panas, karena biar nanti si daun bawangnya ini tetap segar. Jadi kalau dimasukkan tadi dengan air yang panas itu akan layu, Lur. Jadi ini diiris. Nah, dimasukkannya itu setelah si adonannya sudah tidak panas lagi lah, seperti itu. Nah, seperti ini, Lur. Nih sudah diiris-iris daun bawangnya. Kita masukkan ke adonannya. Fungsinya biar apa? Biar menambah cita rasa dan juga bentuknya, teksturnya. Jadi nanti ada hijau-hijaunya, jadi bagus begitu. Kemudian kita uleni lagi sampai si adonan ini kalis dan bisa dicetak begitu. Nah, ini, Lur, setelah adonannya seperti ini, teksturnya kalis bisa dicetak ya, Lur. Nah, sudah bisa dicetak seperti ini, maka kita akan memindahkan si adonan ini tampah. Nah, ini dipikirkan dulu. Nah, kemudian Mas Bedi ini akan menggulung-gulung si adonan ini, dicetak menjadi bentuk seperti otak-otak, tapi otak-otaknya kecil. Nah, yang pertama si tampah nampannya tampahnya itu kita taburi dengan tepung, biar supaya tidak lengket seperti itu, Lur. Nah, ini kemudian Mas Bedi ini akan mencetaknya jadi seperti ini, Lur, ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Dan karo menunggu si adonannya dicetak, kemudian si adonan ini nanti akan Mas Bedi rebus. Jadi Mas Bedi akan merebusnya lagi nang pawon maning. Tambahin air lagi, kemudian kita akan
direbus karo ngenteni, ditunggu dia direbus sambil ini dicetak. Jadi ini nanti sudah jadi, ininya sudah mendidih, kemudian baru kita masukkan seperti itu lur. Berhasilnya lah lur, aduh rengah-rengoh pokoknya enak masak nang pawon seperti ini lur. Nah sedulur, jadi ini Mas Betty tadi sudah mengelinting-linting ya penjenengan ini, membentuk lah si adonan tadi jadi seperti ini. Ini hasilnya, ini dari setengah kilo tepung tapioka jadi setampah lur, jadi banyak banget. Nah kemudian bahan ini akan kita rebus, kemudian Mas Betty akan merebus ini di sana. Nah seperti ini lur. Nah ini kita akan rebus ini nang panci, ayolah jalur semua burung. Nah itu sudah mendidih lur, sudah mendidih. Kemudian kita akan masukkan si otak-otak ini, bahan otak-otak ini ke air yang mendidih ini lur. Nah kemudian kita akan menunggu si otak-otaknya ini itu naik ke permukaan. Kalau naik ke permukaan berarti dia sudah siap untuk diangkat seperti itu. Nah ini sudah siap untuk diangkat. Nah kita siapkan wadah yang tadi ini, bekas yang tadi kita uleni. Kemudian Mas Betty ini akan mengangkatnya karo apa ya, ini aduh Mas Betty nggak punya apa jenengannya saringan, jadi Mas Betty menggunakan alat yang ada lah. Nah jadi ini lur, ini apa sih, ceting bekas apa ya, besek kepungan gitulah ya. Long Mas Betty nggak punya apa saringan ya, manfaatkan yang ada lah. Nah jadi yang penting kan terangkat aja loh. Nah ini diangkat, nah masukkan ke sini lur. Tuh. Nah seperti itu lah kepriwe carane bae, pokoknya semanfaat sing ana baik nang kampung. Nah jadi ini diangkat juga seperti ini. Nah itu sudah. Nah kalau ini seperti ini dan lakukan ini si adonan ini, lagi adonan dia sampai habis menjadi adonan seperti ini. Nah lur, jadi kalau adonannya sudah direbus jadi seperti ini tuh, bentuknya udah seperti ini, sudah matang. Kemudian Mas Betty akan menyampurkan sedikit minyak ke dalam apa jenengane, ke dalam otak-otaknya. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu ben ora nempel, karena sesuatu bahan makanan yang terbuat dari tepung tapioka lur, kalau direbus seperti ini dia akan lengket ya. Nah caranya biar nggak lengket itu disiram dengan minyak sedikit saja, tapi minyaknya sedikit saja ya lur, soalnya lagi larang ya, minyak itu lagi susah dan lagi mahal. Mas Betty nggak tahu itu tuh. Nah seperti itu, jadi dia akan misah sendiri lur, tidak lengket lagi. Kemudian si adonan ini kita akan goreng. Jadi Mas Betty akan menggoreng si otak-otaknya itu. Yang pertama kita akan apa ya jenenge, pakai wajan. Ini umurnya sudah tua banget, tapi ini wajan main, biarpun warnanya hitam ini bagus lur, jadi nggak nempel. Nggak kalah sama wajan-wajan yang mahal-mahal itu, yang orang-orang yang chef kotak pakai. Nah ini dari Mas Betty belum lahir kayaknya biungnya sudah memakai wajan ini lur. Nah sudah memakai wajan ini. Kemudian kita masukkan minyak. Nah kemudian kita akan tunggu si minyaknya itu panas. Iki minyaknya wis panas, kayaknya mau wis panas loh. Kita akan coba ya satu masukkan, kalau dia sudah kemerkes berarti berarti wis panas lur. Kalau udah panas maka kita akan jenengannya menggorengnya kayak goreng lur tuh. Nah, kita akan goreng dan memasukkannya itu jangan sekaligus, jadi
satu-satu seperti ini lur. Nih. Cara menggorengnya lur, tipsnya menurut Mas Bedi Mas Bedi kasih tahu. Jadi si otak-otak ini cara menggorengnya itu jangan terlalu banyak di apa jenengannya di wolak-walik. Cukup kalau dia sudah dimasukkan dan dia sudah setengah matang, dibalik satu kali seperti ini aja lur. Tuh. Nah, dibalik satu kali. Kemudian kan ini nempel nih. Nah, ini nempel. Setelah dia setengah matang, maka kita akan memisahkannya gampang tuh. Gampang lur kalau dia sudah matang. Tapi kalau dia masih basah, terus nang sedulur pas lagi gorengnya itu di apa jenengane di otak-atik, itu nanti akan susah lur. Tapi kalau sudah setengah matang seperti ini tuh, dia akan terpisah sendiri. Seperti itu tipsnya lur. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan gampang gitu. Nah, dipisahkannya itu gampang. Kemudian lur, setelah dipisahkan semua seperti ini dan sudah terpisah satu-satu, dirasa ini sudah garing tuh, sudah matang tuh, maka kita akan angkat. Mas Bedi akan mengangkatnya. Nah, dan ini hasilnya lur. Nih, widih, mantep kan? Bentuknya bagus kan? Tuh bentuknya. Dan ini aduh lur, gini apa? Rasanya itu gurih itu dari penyedap rasa, dan terasi bawa apa daun bawang itu menjadikan si otak-otak kampung ini jadi rasanya teh gurih lur. Dan ini bisa dinikmati dengan apa istilahnya, Mas Bedi ini punya asin-asin lah. Ini kalau yang suka asin-asin ya sama asin-asin seperti ini, asin-asin. Terus kalau yang suka pedas ini ada bubuk cabai juga. Ada bubuk cabai, kemudian kalau yang suka balado juga ada balado. Dan ini bumbu-bumbu ini ada di apa kayak nang toko-toko gitulah. Sudah banyak sekarang di toko-toko. Aduh, enak sekali lur. Dan juga kalau yang nggak suka pakai bumbu tabur seperti ini, juga bisa dinikmatinya dengan saus. Nah, dengan saus seperti ini lur. Tuh. Nah, Mas Bedi akan coba ini hasil masakan hari ini, otak-otak kampung tanpa ikan, tanpa udang lah pokoknya, tapi tetap rasanya jajal. Ya, jadi di luarnya garing, tapi di dalamnya itu apa jalannya gurih dan luarnya garing lur, luarnya garing, ada tekstur gelembung-gelembung kayak gitu, dan di dalamnya tuh dan ini gurih banget. Bisa dicoba, monggo di rumah. Dulur apa? Ini Mas Bedi baru goreng satu gorengan. Ini satu gorengan saja udah seperti ini, dan sisanya ini Mas Bedi kan di depan kayak biungnya kan punya warung jajanan bocah-bocah, punya warung jajanan anak-anak. Jadi ini akan kita jual. Ini juga bisa menjadi apa jenengannya kayak bisnis jualan, untuk juga bisnis jualan. Ini dari setengah kilo tepung tapioka sama seperempat tepung terigu ditambahin bumbu-bumbu sedikit, jadinya hasilnya jadi sebanyak ini lur. Dan ini bisa dijual, dan pasti anak-anak ya suka dengan rasa seperti ini, rasa gurih, asin, pedas, terus ini apa istilahnya kayak renyah tapi dalamnya itu lembut kayak gitu loh. Kotak-kotaknya seperti ini lur. Dan ini aduh, buat cemilan juga enak, buat jualan juga untungnya banyak lur gitu. Nah, itu saja hasil apa jenengan ini uprak-uprak Mas Bedi pagi ini. Udah agak siang, jadi Mas Bedi ya mau kegiatan yang lain. Jangan lupa ikuti kegiatan Mas Bedi untuk ya esoknya masak-masak maning lah apa ya nang dapur nang pawone biungnya ya gitu. Jadi jangan lupa yang belum di like,
di subscribe, yang belum di subscribe itu di subscribe, di share, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat resep seperti ini. Dan next kita akan bikin apa lagi, ikuti terus video-videonya Mas Pedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pedes.